Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ucapkan selamat datang kepada yang terhormat Saudara Dr. Edmond Makarim, Eskom, SH, LLM, Dekan Fakultas Hukum UI, yang sekarang sedang berada di Bali dan bergabung dengan kita melalui Zoom. Kemudian Bapak Ono Widodo Purbo, Pakar Teknologi Informasi dari TB. Kemudian Dr. Hajah Sinta Dewi, SH, LLM, Ketua Cyber Law Center, UNPAD. Kemudian Dr. Helni Mutiarsih Jumhur, Pakar Kebijakan ICT Telkom University. Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, juga selamat datang Ibu Ketua. Dalam RDPU Komisi 1 DPR RI hari ini, Rabu 25 Januari 2023. Rapat hari ini sudah diikuti beberapa anggota dari berbagai fraksi, namun sebagian melalui Zoom meeting. Dengan demikian, rapat dengar pendapat umum Komisi 1 DPR RI dengan pakar dan akademisi juga LSM, hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bapak Ibu Saudara sekalian, RDPU Komisi 1 DPR RI dengan para pakar akademisi LSM dimaksudkan dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Selanjutnya, mempersingkat waktu, kita ingin mendapatkan paparan dari yang hadir dulu, yang hadir secara fisik. Ada Pak Edmond, ada waktu cukup nggak? Ada cukup ya. Takutnya dia jaringannya putus Pak Edmond. Oh ya, kalau gitu kita dahulukan Pak Edmond ya. Ya. Pak Edmond, kami persilakan menyampaikan pada kesempatan yang pertama. Kami persilakan waktu Bapak 15 menit kurang lebih. Silakan Pak Edmond. Mic-nya belum dibuka Pak Edmond. Mikrofon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Suara saya cukup terdengar, Bapak Ibu yang kami hormati. Terdengar, Pak. Oke, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang kami hormati Bapak Ibu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, para wakil rakyat yang kami hormati dan kami muliakan, para narasumber, rekan sejawat, Pak Ono, Bu Sinta, Bu Erni. Sebagaimana yang telah saya sampaikan, untuk naskah lengkap saya sudah sampaikan komplit via WA. Tabel perbandingannya Undang-Undang ITE, revisi, kemudian revisi pertama dan revisi kedua, dan kemudian lampiran-lampiran yang dibutuhkan. Dan selanjutnya mungkin perkenankan saya sedikit menguraikan PowerPoint saya. Apakah sudah terlihat ya? Sudah ya, mudah-mudahan sudah. Ya. Baik. Saya percepat saja untuk penyampaian concern pertama saya adalah keberadaan internet yang berawal dari sistem pertahanan yang kemudian dimanfaatkan oleh dunia pendidikan dan kemudian dimanfaatkan oleh industri dan perdagangan. Lalu dari evolusi itu sekarang awalnya hukum itu terkesan linier mengikuti dinamika teknologinya, seperti undang-undang telekomunikasi, undang-undang pos itu yang terpisah, kemudian implementing agensinya pun terpisah. Dulu Dirjen Postel, kemudian dia masuk ke dalam Kominfo, kemudian penyiaran TV dan radio. Dalam konteks berpikirnya adalah bukan user yang diatur, tapi si provider di broadcasternya yang diatur. Kemudian komputer terkait dengan sistem pengolahan. Pak Edmond, saya setelah sebentar bisa agak keras Pak, karena ini di sini terdengar tapi kurang volumenya ya? kurang, gimana ya caranya ya? Apakah ini sudah cukup keras karena mikrofonnya sudah saya maksimalkan?
Oh gitu ya. Ya sudah. Oke, lanjut. Lalu kemudian kita cermati bahwa pembicaraan tentang keberadaan sistem komunikasi elektronik global yang basisnya komputer sesungguhnya telah ada sebelum dipopulerkannya internet untuk pemakaian publik. Jadi sebenarnya dia ada dalam konteks berpikir seperti electronic data interchange. Kalau sekiranya ini mic-nya kurang bagus, saya lepaskan mic-nya ini, coba. Kalau suaranya cukup terdengar ya? Sudah, oke. Lalu hal yang terpenting di dalam konteks pandangan terhadap keberadaan sistem elektronik adalah dia merupakan transformasi dari bentuk organisasi dan manajemen yang terkait. Kemudian dalam menyikapi hal ini, dinamika sejarahnya bahwa beberapa negara mengaturnya terpisah-pisah, jadi dia linear, apa yang dirubah pelan-pelan gitu. Nah, tapi kemudian Indonesia dengan Undang-Undang ITE mendapatkan pandangan dari perspektif akademisi Australia. Bapak bisa lihat jejak digitalnya Galaxia bahwa yang pertama disebut Single Omnibus Law adalah Undang-Undang ITE. Karena di dalamnya ada soal informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dan mengikat. Kemudian ada transaksi elektronik, ada tanda tangan elektronik, ada privacy, ada nama domain, dan cybercrime. Jadi sejarahnya dulu memang kami awalnya membantu Kementerian Perdagangan. Karena itu kita ajukan dulu judul awalnya adalah RUU YT, Informasi Elektronik dan Transaksi Elektronik. Kemudian dari rekan dari UNFAD membuat undang-undang judulnya PTI. Dan kemudian di masyarakat sendiri pun dari Government Internet Policy juga menguraikan konsep berpikir tentang RUU Tindak Pidana TI. Lalu kemudian tiga hal ini menjadi satu, di mana pembicaraan tentang cybercrime itu langsung didatangkan dari Convention the Council of Europe, si pembuatnya. Waktu itu yang datang ke DPR dan ke kami adalah Alexander Seger dan Christina Schulman. Dan mereka menjelaskan beberapa hal, dan yang kita terima saat itu adalah substantif law-nya. Jadi keberadaan cybercrime seperti itu bukan sepanjang konyong, tapi bisa di cross check kepada salah satu anggota DPR saat itu adalah Pak Ganjar. Pak Ganjar yang menjadi gubernur sekarang di Jawa Tengah itu menanyakan kepada sidang bahwa saat itu kalau konsep cybercrime ditawarkan pada awalnya kok seperti tidak merujuk kepada ketentuan terkriminalisasi yang berlaku global. Oleh karena itu diadoplah Convention on Cybercrime. Dalam konteks berpikirnya adalah mengikuti kaedah umum, di mana kalau kita bicara cybercrime ada dua hal, yaitu computer as a target dan computer as a tool. Nanti saya ingin menyampaikan terkaitannya dengan KUHP yang baru. Tapi inti yang ingin saya sampaikan dari keberadaan dengan Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE bisa dikatakan leg spesialis terhadap keberadaan sistem elektronik. Dan dia mencakup sistem elektronik yang berbasiskan internet protokol dan other protokol yang mungkin akan tumbuh kemudian. Karena ADI juga merupakan hal yang dicakupnya. Secara hukum, pada saat mengatakan bahwa hanya terkotak-kotakan pada undang-undang tertentu, sebenarnya pernah ada upaya dari pemerintah untuk membuat undang-undang konvergensi, untuk menyatukan cara berpikir yang telekomunikasi, media, dan informatika sebagaimana yang saya gambarkan tadi. Dan dalam perkembangan kemudian ada dinamika bahwa sistem pemerintahan juga membuat kemungkinan keputusan administrasi secara elektronik. Dua isu terakhir yang dibahas secara global adalah tentang privacy dan perlindungan data pribadi serta isu cyber security. Di mana serangan yang pertama sebenarnya adalah bukan kepada physical attack, tapi logical attack dan social attack bangsa Indonesia. Karena di tengah manusia yang berlandaskan Pancasila, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, malah justru yang dikatakan bangsa Indonesia seakan-akan tidak sopan, tidak adil dan tidak beradab. Karena kalimatnya bukan tidak sopan, sebenarnya bahasa Inggrisnya uncivilized. Saya perlu mengingatkan tentang rencana yang diberatkan adalah pasal 622 ayat 1 huruf R dalam Undang-Undang 1 2023 KUHP menyatakan tegas mencabut beberapa pasal pidana Undang-Undang ITE, yaitu pasal 27 ayat 1, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, pasal 30, 31 ayat 1, intersepsi ilegal, pasal 31 ayat 2, pengecualian intersepsi oleh penegak hukum juga ikut dicabut, pasal 36
yang dikatakan semua tindakan cybercrime tadi yang merugikan orang lain itu sebenarnya secara tidak langsung adalah larangan komersialisasi cybercrime. Ada orang melakukan tindak pidana, tapi itu ternyata adalah sebagai nafkah dia. Karena dalam perkembangan terakhir justru pelaku cybercrime adalah salah satu cari uangnya dari sana. Sehingga kalimat yang merugikan itu sebenarnya masih ada. Cuma mungkin tidak semua orang bisa membaca pasal 36 dengan tepat jika tidak melihat bagaimana pembahasannya dulu. Pasal 45 ayat 1 ancaman pidana penyebaran konten ilegal dicabut juga. Pasal 45 ayat 3 ancaman pidana terhadap cyber stalking juga dicabut. Pasal 45 ayat 2 ancaman pidana bohong dan sara juga dicabut. Kemudian ancaman pidana illegal access, ancaman pidana illegal interception, dan pasal 51 ayat 2 ancaman pidana terhadap pasal 36 yaitu komersialisasi atau tindakan mencari nafkah dengan melakukan kejahatan. Sehingga jika ada illegal access, illegal interception, kemudian data interference, sistem interference yang ditujukan untuk merugikan orang lain, nah itu kan berarti adalah suatu tindakan yang terkait dengan kegiatan intelijen yang menuju kepada perseorangan. Catatan saya terhadap naskah, menurut saya, kalau hanya pasal-pasal itu, rasanya kita akan berdebat masalah apakah selama ini permasalahan di Undang-Undang ITE, di permasalahan substansial dari norma itu, ataukah justru letaknya pada penegakan hukumnya. Nah, saya boleh mengutip sedikit pasal 406 huruf A dari Undang-Undang KUHP. Yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan mempertunjukkan ketelanjangan alat kelamin dan aktivitas seksual yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat di tempat dan waktu perbuatan tersebut. Kalau ini yang dipakai batasan kesusilaan, contohnya, maka seakan-akan kalau ada adult material ditawarkan kepada komunitas tapi tidak menjamin adanya larangan akses anak atau menawarkan sesuatu, kemudian audiensnya tidak menjadi kewajiban untuk dijaga. Lalu itu yang kurang satu prinsipnya, harusnya adalah konten, konteks, community, dan audiens. Jadi kalau ada adult material diakses oleh orang dewasa, tanda kutip dalam komunitasnya, misalnya entah dokter, entah apa terserah, tapi kalau tidak dapat dipastikan bahwa yang akan mengakses adalah seorang anak, bisa, atau dengan kata lain adalah ada terbuka sehingga audiensnya bisa seorang anak, maka itu menjadi pelanggaran kesusilaan. Jadi masih ada yang kurang komprehensif dari penjelasan pasal 406. Lalu pasal 506, yang dimaksud dengan kabar bohong adalah tidak hanya pemberitahuan palsu tentang suatu fakta, tapi juga pemberitaan palsu tentang suatu keuntungan yang diharapkan. Mungkin Bapak Ibu masih ingat waktu KUHP dibahas, masih anak STM ikut demo melawan KUHP, sementara dia juga tidak tahu, tapi dia bergerak ke pusat itu cuma karena ada tawaran di orang berkumpul kena uang 100.000. Itu yang terjadi pada saat mahasiswa digabung dengan anak STM waktu acara kejadian itu. Itu yang saya dapat dari pihak penegak hukum. Lalu kabar bohong yang berdampak hukum di dalam naskah usulan digantungkan kepada kata keonaran. Sementara di pasal 190 ayat 1 dari KUHP yang baru, yang dimaksud dengan kerusuhan adalah suatu kondisi yang menimbulkan kekacauan ya, atau kerusakan terhadap orang atau barang yang dilakukan oleh sekelompok orang paling sedikit 3 orang. Bagaimana pendefinisian dari si lingkup penjelasan dari pasal 190 ayat 1 tentu berbeda dengan yang diusulkan dalam naskah revisi Undang-Undang kedua. Penting untuk dicatat bagi para penegak hukum, tentu harus punya ukuran bagaimana degradasi tindakan dari, ada 4 kata yang akan keluar di situ: huru-hara, kerusuhan, kekacauan, keonaran. Itu kalau ada dibilang spektrum kerusakan, harusnya itu yang menjadi penentu. Kalau bohong tapi tidak berdampak kepada publik, misalnya saya mengatakan laut mati itu saya yang bunuh, atau langit biru saya yang chat, itu sudah jelas bohongan, tapi tidak ada dampak hukumnya, tidak ada akibat hukumnya, karena itu orang membual besar atau orang kan gitu, itu bohong. Tapi kalau kita misalkan KUHP sudah punya definisi seperti ini, revisi yang diajukan justru berbeda, di mana keonaran yang dipersepsikan lebih dari kerusuhan, sementara KUHP juga mengenal ada kata kekacauan, keonaran, huru-hara, dan kerusuhan. Yang dianggap paling tinggi degradasinya adalah kerusuhan. Jadi tentu itu harus ada perbaikan. Terlebih dari itu,
saya mencermati seharusnya beberapa catatan dalam implementasi Undang-Undang ITE jangan hanya digantungkan pada sisi pidananya. Mari kita cermati perbedaan definisi informasi elektronik dengan dokumen elektronik. Pada saat yang lalu itu terjadi perdebatan antara saya dengan sesama antara sumber saat itu, apakah perlu kita bedakan antara informasi elektronik dengan dokumen elektronik. Karena kalau sekarang kita bilang informasi elektronik adalah setiap binary digit, baik dalam bentuk yang menjadi program komputer atau yang akan menjadi data semesta dan seterusnya, itu adalah suatu informasi elektronik. Jadi informasi elektronik itu adalah genusnya, himpunan diagram pen itu yang paling besarnya. Di dalamnya ada program komputer, ada data, ada dokumen dan seterusnya. Jadi kalau informasi elektronik itu akan didefinisikan menjadi lebih jelas, akan lebih bagus, karena masih ada kebingungan di masyarakat tentang perbedaan yang signifikan antara IE dengan dokumen elektronik. Kalau saya memberikan contohnya adalah sederhananya sosialisasi informasi elektronik berujung hanya kepada konten, belum ada recordingnya. Dokumen elektronik itu adalah kepada e-recordnya. Lalu ada definisi juga yang harus di-clearkan tentang electronic signature dan electronic certificate yang mungkin perlu ada perbaikan definisi. Halo, apakah masih bisa saya lanjutkan? Masih, lanjut. Selanjutnya, definisi penyelenggaraan sistem elektronik sering dipersepsikan hanya sistem komputer. Padahal sistem elektronik itu pada saat kita menggabungkan dua pengertian yang dari unsitral modelo on e-commerce dan on electronic signature, itu kita gabungkan juga dengan definisi computer system di dalam Convention on Cybercrime. Oleh karena itu ada letaknya, yaitu mencakup komponen dan fungsinya. Sehingga pada saat ia diselenggarakan, maka yang harusnya terjadi bukan hanya berpikir bahwa penyelenggara tersebut operator, tapi mencakup vendor atau developer terhadap produk liability atas program komputer. Dengan kata lain, definisi penyelenggara adalah setiap pihak yang berkontribusi dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik. Sistem elektronik pun harusnya dipersepsikan tidak hanya sistem komputer, tetapi juga sistem komunikasi, termasuk artificial intelligence. SISPO sebagai suatu kebendaan, suatu keutuhan kebendaan, dia berkonsekuensinya dapat dilakukan penyitaan. Ada kasusnya, Bapak Ibu mungkin masih bisa mencermati, dulu kasus Sismin Bakung, disita oleh kejaksaan. Kemudian pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE, saat itu saya juga menyampaikan pandangan, bahwa pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE di belakang hari akan terkesan kontraproduktif, karena keputusan administrasi pemerintahan saat itu IGO sedang berkembang. Bisa jadi dia akan masuk juga dalam dunia sistem transaksi tanah. Sehingga seharusnya pasal 5 ayat 4 tidak dipersepsikan pasal 5 ayat 4 itu menjadi batu sandungan, karena seharusnya undang-undang sektornya tetap bergerak. Namun kenyataannya sering dipersepsikan bahwa dia menjadi penghambat. Oleh karena itu akan lebih clear di revisi Undang-Undang ITE pasal 5 ayat 4 Undang-Undang ITE dicabut saja. Karena pengecualian ayatnya itu sendiri semuanya kan kalimatnya dan, tapi orang membacanya atau. Kemudian kedudukan informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah dan mengikat, yang dapat dikatakan sebagai perluasan alat bukti yang telah dikenal, yaitu kategorisasi alat bukti dalam hukum acara yang sebelumnya, atau kehadirannya sebagai alat bukti baru atau alat bukti lain yang berdiri sendiri sepanjang jelas peristiwa hukumnya dan subjek hukum yang bertanggung jawab terhadap informasi elektronik tersebut. Sebagai satu contoh adalah dokumen Bapak Ibu yang Bapak Ibu tanda tangani dengan tanda tangan digital yang didukung oleh sertifikat digital. Maka itu dikatakan sebagai suatu informasi elektronik yang mengikat, sah dan mengikat. Kemudian lebih banyak yang mengemuka ternyata cybercrime terhadap online defamation ketimbang lainnya. Yang lucunya itu terjadi setelah revisi undang-undang yang pertama, yang merevisi jumlah ancamannya, yang tadinya 6 tahun menjadi 4 tahun, tetapi secara prosedural justru dikembalikan kepada KUHP, yang sangat tergantung kepada pendekatan subjektif dari penegak hukum. Tentu hal itu menjadi pertanyaan, apakah kurang tepat substansi hukumnya ataukah penerapannya? Saya melihatnya, perkenankan saya dengan sependek pemahaman saya dan pengamatan saya, lebih tepat bukan kesalahan substantifnya, tapi di dalam penegakan hukumnya. Karena kalau untuk delik aduan, mestinya adalah bukan prioritas pertama. Justru delik pidana biasa yang dalam cybercrime itu yang harusnya menjadi prioritas untuk diselesaikan, ketimbang pencemaran nama baik. Karena masih ada mekanisme pencemaran nama baik diselesaikan secara perdata, sehingga
Jika kita memang berpijak kepada prinsip bahwa itu ultimum remedium, maka pidana hanya dalam konteks tertentu. Karena utamakanlah dulu penyelesaian perdataannya. Sehingga sudah tepat jika ada peraturan tentang bagaimana penerapan restoratif justice dalam konteks itu. Lalu timbul pertanyaan, apakah freedom of expression yang selama ini terjadi di internet ofensif, gitu ya? Apakah representasi dari sila kedua, dan kenapa terjadi? Apakah persepsinya karena kebebasan mutlak tanpa batasan dan pertanggungjawaban hukum? Kemudian terkait dengan itu pula, konteksnya adalah sejauh mana pengumuman didefinisikan secara hukum. Pengumuman secara online, dulu terjadi perdebatan antara ahli bahwa apakah untuk yang computer as a tool, yaitu suatu tindakan-tindakan kejahatan yang kemudian dia melakukannya dengan komputer, perlu dalam suatu undang-undang khusus. Karena saat itu pernah ada kasus tentang nama domain, yaitu bukan orang berebut nama domain, tapi ada pihak pesaing menggunakan nama domain atau mendaftarkan nama domain kompetitor untuk kecurangan, dan pada saat itu dalam KUHP ada pasal persaingan curang. Kemudian terjadi perdebatan, apakah perlu kita kualifikasi penjelasan apa yang dimaksud dengan pengumuman secara online. Oleh karena itu beberapa keluar, kalau sudah ada walaupun dalam KUHP, kemudian ada dalam Undang-Undang ITE, tapi dijelaskan pengumuman dalam konteks itu, yaitu mendistribusikan, yaitu actively dissemination. Yang kedua, transmisi yang disampaikan di sini adalah penggunaan signal yang terpancar secara publik, ya, lalu kemudian membuat dapat diakses oleh publik. Kemudian juga ada catatan terhadap implementasi kebijakan blocking and filtering yang boleh tadi akan bertentangan dengan prinsip net neutrality dan juga berpotensi unfair competition di belakang hari. Jika ternyata ada orang yang melaporkan dan terafiliasi dengan perusahaan lain, dia ingin menghambat suatu penyedia sistem untuk dapat diakses oleh lebih banyak orang. Ya, lalu kemudian online advertising yang bersifat mengganggu. Mungkin Bapak Ibu masih ingat kalau akses internetnya lewat network, kok nggak kelihatan banyak advertising. Tapi kalau Bapak Ibu masuk lewat mobile, ini advertisingnya siapa? Advertisingnya situs yang kita kunjungi, atau jangan-jangan advertising yang disisipkan oleh mobile operator, sehingga kita jalan itu seperti tercegat-cegat. Mau kemana-mana harus dipindah buang dulu, dihilang-hilangin dulu, di-exit dulu. Itu kerjaan siapa? Dan itu sebenarnya adalah posisinya adalah interstate advertising. Dia seperti interception. Seharusnya itu tidak boleh. Lalu perkembangan belakang hari, Directive on Electronic Signature Uni Eropa telah berubah menjadi Electronic Identity and Authentication Service, atau kita sebutnya Electronic Identification and Trust Services, disingkatnya EIDAS. Dan ini dibahas lagi di dunia di UNCITRAL. Ada dalam naskah lampiran yang Bapak Ibu terima, di situ ada tabel perbandingan antara ketentuan EIDAS Uni Eropa dengan EID and Trust Services dalam UNCITRAL. Lampirannya cukup banyak, saya berikan naskah lengkap berikut kepada standar-standar teknis dalam penyelenggaraan tanda tangan itu. Lalu isu online privacy dan perlindungan data pribadi yang kemudian sudah diatur lebih lanjut menjadi undang-undang khusus PDP. Namun masih ada beberapa hal yang belum sesuai harapan, khususnya isu kelembagaan independen dan tanggung jawab pemerintah jika ia menjadi pengelola data pribadi itu sendiri. Tanggung jawab kepastian penghapusan data pribadi, tanggung jawab siapa terhadap perolehan yang tidak halal baik dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kalau ada suatu barang dicuri, kan barangnya harusnya disita dan dimusnahkan. Harusnya dikejar siapa pihak-pihak luar negeri yang mendapat kebocoran data dari kita tuntut untuk dihapuskan dari situsnya. Lalu kemudian isi tanggung jawab dan kewenangan pemerintah mencakup seluruh instansi yang terkait dengan keamanan dan pertahanan serta ketahanan nasional. Karena konteks seperti Bjorka itu seakan-akan kan tidak ada yang ngaku itu data siapa. Data yang telah terpapar sebelumnya atau telah bocor sebelumnya kemudian didaur ulang, bisa juga dipersepsikan seperti itu. Tapi kalau semuanya instansi yang terkait ketahanan keamanan ini tidak ada yang mengambil satu tanggung jawab, tentu kesannya adalah punya kewenangan tapi terjadi pembiaran. Sehingga seharusnya di dalam pasal 40 di Undang-Undang ITE dimasukkan aja isu cyber security di dalamnya dan kepastian bahwa semua instansi yang terkait keamanan harus berkolaborasi menyelesaikan masalah itu. Jadi pertanyaannya, apakah dapat dimasukkan dalam revisi Undang-Undang ITE sebagai tambahan dari inisiatif DPR
karena dia adalah merupakan syarat akuntabilitas. Keamanan adalah salah satu aspek akuntabilitas dalam penyelenggaraan sistem elektronik. Daripada kita menunggu satu undang-undang khusus tentang cyber security. Kemudian, karena ada suatu konflik yang boleh jadi kemungkinan adalah konflik antar negara, dapat dieskalasi menjadi entitas negara, maka negara seharusnya mempunyai suatu kewenangan baru, yaitu kemungkinan tindakan retaliasi atau balasan, bahasa lainnya countermeasures, terhadap tindakan-tindakan yang ofensif kepada sistem elektronik nasional, baik dia merupakan ancaman, gangguan, ataupun serangan kepada sistem elektronik Indonesia yang berpotensi konflik antar bangsa dan negara. Sehingga wajar kalau kita agak keras di situ. Selebihnya ini adalah data-data yang ingin saya sampaikan. Ada kesalahan sedikit konstitusi kita. Pada saat mengatakan pasal 20-nya, pasal 28-nya menyatakan bahwa informasi itu setiap orang berhak untuk memperoleh informasi dan seterusnya. Kemudian dikatakan boleh mencari, ya, memperoleh, memiliki, dan menyimpan. Sementara International Covenant on Civil and Political Rights cuma 3. Seek, mencari, receive, menerima, dan impart, meneruskan. Jadi semua tindakan memperoleh informasi di internet, download bukanlah ikhtiar yang mengakibatkan seseorang yang mendownload mengklaim hak kepemilikan atas usahanya. Jadi awalnya di CVPR cuma 3, tapi Indonesia cukup melebihi, ya, sangat berlebih. Yang seharusnya mencari dan meneruskan serta mengolah, masuk kata-kata memiliki dan menyimpan. Lalu juga ada konteks data pribadi. Lucu jika hak cipta menyatakan foto saya adalah intellectual property, tapi mengapa set data atribut item yang melekat kepada diri saya itu tidak dipersepsikan sebagai kebendaan. Lebih menarik lagi jika kompilasi data, orang bikin data di perlangganan database hukum, itu bisa diklaim sebagai hak cipta. Tapi mengapa setiap orang yang justru datanya dihimpun tidak dianggap sebagai suatu kebendaan yang melekat kepada dirinya? Itu bangunan pertarungan antara kepentingan nasional dengan kepentingan global sebagaimana yang saya sampaikan dalam slide sebelumnya. Lalu juga selalu dipersepsikan bahwa seakan-akan kebebasan berekspresi adalah kebebasan mutlak. Padahal yang diratifikasi oleh Indonesia dalam ICCPR, kalimatnya jelas, the exercise of the right provided for in paragraph 2 of this article carries with it duties and responsibilities. Pada setiap orang menjalankan kebebasannya sebagai hak, maka seharusnya dia juga menjamin tidak ada penyalahgunaan hak kebebasannya, yaitu adanya tanggung jawab hukum, special duties dan responsibilities. Ada tanggung jawab hukum, kewajiban hukum, dan pertanggungjawabannya atau responsibilitasnya. Dan harus menghargai hak orang lain, right, reputation of others, national security, public order, public health, dan morals. Jadi dari situ saya juga melihat lagi kepada konstitusi. Kenapa teknologi kok di Indonesia jadinya seakan-akan menjadi suatu kewajiban? Pada saat pemerintah menyatakan ini jalankan, itu jadi kewajiban. Padahal seharusnya teknologi tetap harus dalam persepsi nilai kegunaan, utility-nya. Kapan ia diterapkan harus berbanding lurus dengan kajian pemerintah itu sendiri terhadap persiapan masyarakatnya, termasuk bagaimana tentang kebudayaannya. Karena teknologi juga tidak dapat terlepas dari kebudayaan, sehingga teknologi menjadi lebih dewasa dan tidak merugikan. Contoh sederhana adalah penerapan e-tol yang akibatnya masyarakat yang harus beli kartu, padahal yang punya keinginan untuk melakukan efisiensi cetak uang adalah pemerintah. Harusnya keberadaan kartunya disubsidi pemerintah. Lalu juga ada yang fenomena belakangan adalah lahirnya undang-undang teknologi, undang-undang ilmu pengetahuan dan teknologi, yang menyatakan bahwa semua teknologi pada saat ia dikembangkan, bahkan dalam balitbangnya, dari istilahnya litbang JIRAP, penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, harus ada perizinannya, karena ada model high risk yang harus dikomunikasikan kepada komisi etik yang diamanatkan oleh Undang-Undang Sisnas. Lalu Undang-Undang 30 2014 yang memberikan kewenangan kepada administrasi negara memberikan ketetapan administrasi pemerintah elektronik. Cuma lucunya di sini adalah ayat 4-nya. Ayat 5-nya. Jika terjadi perbedaan antara yang elektronik dengan yang kertas, justru yang dipegang kertas. Itu jadi keliru. Kalau yang originalnya elektronik, ya yang harus dipegang originalnya yang elektronik, bukan yang kertasnya.
Yang kertasnya adalah bila mana aslinya kertas kemudian ditransformasikan ke elektronik, baru pasal 5 ayat 5-nya jalan. Tapi kalau enggak justru keliru. Contohnya adalah pengesahan badan hukum ditetapkan secara elektronik oleh Dirjen AHU. Maka Bapak Ibu memprintnya itu adalah salinannya sebenarnya, yang aslinya dari di original elektronik itu. Jadi maksudnya Undang-Undang ITE dengan perkataan pertama informasi elektronik itu adalah memperjelas originalitas elektronik itu, disitulah yang harus bernilai dari awalnya. Kalau bahasanya UN Citral adalah legal value of electronic record. Suatu informasi itu elektronik tidak boleh ditolak kehadirannya di muka persidangan hanya karena semata-mata bentuknya yang elektronik. Dan itu jelas, jadi diterima sebagai alat bukti dengan 3 syarat, yaitu dianggap tertulis bila mana informasi elektronik itu dapat disimpan dan dibaca kembali. Dianggap memenuhi unsur sign jika ada subjek hukum yang bertanggung jawab terhadap informasi itu. Hal itu ditandai dengan penggunaan tanda tangan elektronik. Lalu yang ketiga adalah original, yang disimpan dan dibaca kembali dapat dipastikan tidak berubah. Lalu ada juga Undang-Undang Perdagangan yang mengatur tentang perdagangan via sistem elektronik, dan mencakup ada juga pemidanaan jika ternyata sistem elektronik itu tidak sebagaimana yang dinyatakan pada saat digunakan. Demikian pula perkembangan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Di dalam Undang-Undang 2 tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Jabatan Notaris, pasal 15 ayat 3 menyatakan kewenangan notaris salah satunya adalah cyber notary. Tapi lucunya sampai sekarang tidak dijalankan karena dengan dalih pasal 5 ayat 4 seakan-akan tidak memberikan ruang. Padahal hal yang sama seharusnya juga menjadi dalil pada saat keputusan administrasi pemerintahan memberikan keputusannya secara elektronik. Tapi ternyata tidak, dia tetap berjalan. Dan kemudian Indonesia juga meratifikasi Hague Convention tentang apostil, yaitu pengurangan syarat-syarat terhadap legalisasi foreign public document. Oleh karena itu perlu juga dimasukkan di sini kebijakan tentang bagaimana public repository document yang terjadi, agar jangan sampai lucu pada saat di luar negeri sudah elektronik apostil, tidak lagi digantungkan keberadaan tanda tangan dari spesimen fisik bentuk tanda tangan itu. Kita malah meratifikasi apostil tapi mempersyaratkan bahwa tanda tangan yang akan dikrosek adalah tanda tangan spesimen simbolik. Padahal aslinya tidak seperti itu. Isu cyber security sebagaimana saya sampaikan akan berdampak kepada eskalasi di mana kejahatan tidak hanya dilihat dari kejahatannya, tapi dilihat bagaimana ia diselenggarakan, modusnya, awalnya, sampai dari sebelum kejahatan, pasca kejahatan. Dampaknya seperti apa kalian pengalaman opininya? Karena di belakangnya ada state actor, ada non-state actor, dan boleh jadi ada organized crime yang cross border. Dengan demikian, saya juga ingin memberikan catatan bahwa dalam perkembangan terakhir itu negara dituntut ya UN Norms of Responsible State Behavior in Cyberspace, Interstate Cooperation on Security. Kemudian ada prevent misuse of ICT in your territory. Tidak boleh suatu negara menyediakan secara sengaja fasilitas di negaranya untuk menyerang negara lain. Yang uniknya source code dari program komputer semua itu bukan orang Indonesia yang buat, sehingga orang Indonesia tahunya cuma itu berjalan dengan well, yakin gitu ya, baik, working properly. Padahal kalau ada code di situ nanti ada malicious code, kita tidak punya akses untuk membuka source code itu, sehingga trustnya sangat berada dalam kondisi percaya dengan suatu branded tertentu saja. Lalu serang-serangan tidak boleh kepada critical infrastructure. Harus ada respond to request for assistance. Harus ada supply keyakinan supply chain security. Ada kewajiban melaporkan kerentanan dan seterusnya. Dan tidak boleh menyerang emergency response teams. Jadi catatan usulan revisi kedua ini saya singkatkan. Sebaiknya tidak hanya aspek pidananya saja, melainkan juga aspek keperdataan dan administrasinya. Karena itu yang sekarang kita sangat butuhkan untuk mendorong digital economy. Kalau memang kita mau menuju digital economy, saya harap itu tidak lip service, tapi menjadi concern kita. Itu hanya bisa terjadi kalau ada legal confidence.
Economic confidence sangat tergantung pada legal confidence. Tidak mungkin ada transaksi jual beli jika tidak ada kepastian tentang hak milik itu sendiri. IDAS dan kepastian penggunanya dalam transaksi elektronik keuangan yang berdampak strategis lainnya. Lucunya, tahu-tahu ada instansi lain yang menyatakan kalau untuk pinjam-minjam lewat fintech nggak perlu penggunaan tanda tangan digital yang didukung oleh sertifikat digital. Itu malah jadi lucu karena ada dampak strategis. Harusnya dikatakan wajib bagi semua transaksi elektronik, khususnya keuangan dan transaksi strategis lainnya. Lalu, mohon maaf, saya sedang di bandara, kalau ada gangguan dari pengumuman bandara, mohon dimaafkan. Lalu berikutnya hal yang kedua, idealnya semua tindak pidana berada dalam satu kodifikasi KUHP. Seharusnya kita berpersepsi bahwa untuk konten ilegal yang fokusnya adalah penggunaan sistem komputer secara melawan hukum, artinya tindak pidana sebelumnya telah ada, harusnya dianggap selesai idealnya di KUHP. Sayangnya faktanya di KUHP tidak cukup. Kalau boleh saya jujur mengatakan itu tidak cukup. Lalu harus ada yang menyebutkan tentang computer as a target, di mana kejahatan terhadap sistem elektronik itu sendiri yang jadi sasaran. Dulu hal itu baru jadi perdebatan saja sebagai unethical conduct. Tapi begitu dia masuk sebagai satu perumusan KUHP, berarti kan dia sudah menjadi kriminalisasi. Nah, contohnya ngotak-ngatik barang orang tanpa minta izin. Dulu dirasa sah-sah saja. Tapi begitu ini jadi jaringan publik, yang ngotak-ngatik orang sembarangan kalau nggak punya hak. Itu contohnya. Lalu kemudian ada perbaikan dan penambahan definisi agar informasi elektronik itu jelas mengklirkan bahwa yang dimaksud informasi elektronik adalah kontennya. Yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah mencakup semuanya. Dalam konteks ada recordingnya, e-record. Lalu sistem elektronik untuk fasilitas kepentingannya, bukan kepada lingkup sistem elektronik itu berinteraksi. Saya lihat PP 71 menyatakan bahwa PSE lingkup privat dan lingkup publik. Seharusnya adalah sistem elektronik yang tujuannya untuk kepentingan publik, pelayanan publik, atau untuk kepentingan privat. Jadi purposifnya yang menentukan bahwa perbedaan kategori sistem elektronik itu. Kedua, penyelenggara SE harusnya mencakup kepada vendor agar jangan sampai besok ada orang bikin program komputer, bikin produk IT, bikin program aplikasi. Dia bilang yang salah operatornya, padahal bisa jadi yang salah ada malicious code-nya atau bug yang mereka tidak tahu sebelumnya. Tidak sadar atau sengaja jangan-jangan menciptakan hidden code untuk security hole di belakang hari. Yang kemudian adalah penambahan definisi tentang identitas digital yang mencakup berbasiskan credentials, contoh KTP, dan yang non-credentials. Apakah harus kita lepaskan dalam ketentuan hukum yang bertanggung jawab jika ada orang bikin login dengan Yahoo, sementara Yahoo tidak pernah memeriksa identitas orang? Sementara email yang dipakai email Yahoo, ternyata itu merepresentasikan identitas dia dalam berkomunikasi kepada pihak lain. Atau disebut juga soft identity provider. Mungkin Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat di Play Store, di download, itu kan suka ada login with Yahoo, login with Google, login with Facebook, dan seterusnya. Itu harus ada aturan bahwa tentang keautentikan ini bagaimana. Karena sertifikat adalah maksudnya mengkonfirmasi jelas bahwa identitas itu benar, terkonfirmasi. Lalu berikutnya adalah kriptografi dan sistem persandian, karena itu menjadi esensi. Sebagai slide yang terakhir dari saya, Bapak Ibu, perlu dipertegas informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah dan mengikat jika dihasilkan oleh sistem keamanan yang reliable dan national certified. Jangan sampai besok ada dengan kecanggihan teknologi negara lain dia menyatakan dia lebih bagus karena dia berdasarkan best practices-nya negara dia, padahal belum tentu nationally accredited menurut kita. Harus tegas penjelasan pencabutan pasal 5 ayat 4 karena sejarahnya dulu pasal 5 ayat 4 itu hanya semata-mata dibuat agar tidak ada sesuatu yang sangat bombastis. Karena saat itu belum terpikirkan bahwa ada e-gov yang baik. Walaupun sampai sekarang seharusnya e-govnya harus menjadi lebih baik, tapi setahu saya masih government centric, belum user centric. Lalu revisi tanda tangan elektronik dan sertifikasi elektronik menjadi eIDAS sebagaimana yang terjadi dalam Uni Eropa dan juga UNCITRAL. Berikut keberadaan profesi penunjang. Dan yang berikutnya adalah kepastian tentang penyelenggaraan Transmart. Pasal 40 memuat peraturan keamanan cyber nasional, pembatasan tanggung jawab negara terhadap perlindungan yang tidak setara dan resiprokal dari kegiatan yang cross border yang tidak diketahui atau dilaporkan kepada negara. Jadi tadi ada soft law yang menyatakan responsible state behavior in cyberspace. Harus ada secara perundang-undangan yang menyatakan negara mengeksepsi
bila kondisi-kondisi tertentu. Lalu kewenangan untuk melakukan retaliasi atau countermeasure setelah dilakukannya due diligence terhadap serangan kepada sistem elektronik nasional. Dan kewenangan negara untuk memastikan penghususan data pribadi di luar negeri dan penuntutannya. Tentu pertanyaannya, Pak Edmond kok sampai capek-capek mikirin tentang countermeasure itu, retaliasi. Bapak Ibu, perlindungan hak itu berlaku di seluruh negara karena ada konvensi internasional mengikat. Tapi manakala ternyata ada perdagangan yang tidak fair, Brazil dan India pernah membuat sesuatu yang akibatnya produk Amerika yang dilindungi dengan hak tidak dilindungi di negaranya. Demikian dari saya, dengan harapan bahwa setelah ada revisi Undang-Undang ITE yang berkaitan dengan identitas digital dan tanda tangan elektronik serta sertifikat elektronik, maka akan menjadi lebih baik. Kalau boleh saya mengusulkan, jangan hanya dipersepsikan dalam konteks pidananya saja, apalagi jika itu hanya menyangkut suatu tindakan illegal content, karena seharusnya dianggap persepsinya telah selesai. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan saya telah memberikan dokumen secara lengkap. Bapak Ibu bisa lihat di lampirannya, berikut tabel perbandingan dari Undang-Undang ITE yang original, kemudian ada revisi pertama yang berakibat begitu pembahanannya pencemaran nama baik, walaupun ancaman pasal telah dikurangi. Sayangnya acaranya kembali kepada KUHP. Lalu yang ketiga adalah tentang isu privacy dan data pribadi dan National Cyber Security yang harusnya juga dimuat dalam revisi. Demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf, saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Semoga apa yang saya sampaikan cukup jelas karena saya khawatir terganggu oleh pengumuman di bandara ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Dr. Edmond Makarim, Eskom, SH, LM, atas penjelasannya yang sangat komprehensif dan cukup visioner itu. Jadi membuat kita punya gambaran yang jauh lebih luas daripada mungkin usulan revisi yang disampaikan oleh pemerintah ke kita. Mudah-mudahan nanti akan bisa memberikan masukan yang lebih berarti bagi revisi kedua Undang-Undang ITE. Sekali lagi terima kasih Pak Edmond Makarim. Selanjutnya dari ruangan ini, siapa mau duluan? Ladies first. Ya, ladies first boleh. Ibu Dr. Haja Sinta Dewi SH LLM, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, terima kasih kepada Dewan yang terhormat ini sudah mengundang saya untuk sharing tentang revisi dari Undang-Undang ITE yang kedua ini. Mendengar tadi paparan Pak Edmond, sebetulnya kami juga memiliki satu pemikiran yang sama gitu ya. Karena mengingat proses pembentukan dan amandemen undang-undang di Indonesia itu memerlukan suatu proses dan waktu yang panjang begitu ya. Jadi sangat disayangkan kalau dalam proses yang panjang itu hanya beberapa pasal saja yang direvisi. Padahal kalau kita lihat dalam proses pembentukannya, Undang-Undang ITE itu kan informasi dan transaksi elektronik. Jadi yang di sini di highlight adalah hanya masalah informasinya. Padahal transaksi elektroniknya dan hal lain juga masih memerlukan satu revisi dan perbaikan begitu ya. Jadi saya juga mengusulkan bahwa revisi ini harusnya secara komprehensif karena banyak juga masalah-masalah yang memang harus dibenahi di sini gitu ya. Menarik di sini di dalam bab menimbang gitu ya. Jadi kalau di dalam bab menimbang seakan-akan hanya yang dilihatnya adalah masalah-masalah gangguan ya, masalah gangguan, kemudian masalah-masalah banyaknya kasus, salah satunya ya kasus tentang pencemaran nama baik tadi yang sudah dijelaskan secara komprehensif oleh Pak Edmond gitu ya. Jadi sebetulnya kita harus melihat
undang-undang ITE ini secara lebih luas lagi, jadi tidak hanya kepada unsur-unsur kekacauan, unsur-unsur kasus, unsur-unsur pidana, tetapi juga harus melihat potensinya seperti apa kalau dikaitkan dengan transaksi elektroniknya sendiri gitu. Tadi pasal-pasal tentang pidana tentunya sudah dipaparkan oleh Pak Edmond ya. Saya sepakat bahwa salah satunya adalah pasal 27 yang banyak sekali masalah itu sebetulnya sudah diatur di dalam KUHP begitu ya. Jadi sebetulnya yang kita harapkan adalah revisi ini juga memperhatikan kasus-kasus cybercrime yang baru gitu yang muncul di dalam prakteknya seperti itu. Nanti kita di dalam slide selanjutnya kita bahas di situ. Kemudian juga di sini jenis-jenis kejahatan cyber lain, mungkin ini bisa di skip saja. Jadi sudah dipaparkan. Lanjut tadi sudah. Nah ini, jadi di sini ada jenis kejahatan cyber lain yang memang belum direspon oleh Undang-Undang ITE ini sendiri itu. Yang banyak kasus di Indonesia, ini tidak hanya di Indonesia, negara-negara lain juga melakukan hal yang sama, melakukan revisi terhadap undang-undang cybernya. Hanya memang di Indonesia karena waktu itu kita mengambil sikap untuk mengatur secara komprehensif. Sama sebetulnya waktu pertama itu kita mengadopsi pendekatan India sebetulnya. Jadi menyatukan antara informasi dan transaksi elektronik gitu. Ya, tapi tantangannya tentunya setelah 10 tahun berlalu ada hal-hal yang memang harus direspon secara lebih spesifik lagi. Jadi tidak terlalu umum ya. Jadi kasus-kasus di Indonesia yang muncul adalah kasus contohnya cyberbullying, ya. Di negara Filipina sendiri bahkan di negara-negara Australia itu sudah masuk ke dalam pasal atau pengaturan di dalam cybercrime-nya. Kemudian juga cyber stalking dan kasus yang sekarang banyak muncul sebetulnya kasus doxing dikaitkan dengan pengancaman untuk mengekspos data pribadi untuk menagih utang sebetulnya. Memang di sini sudah ada pasalnya, tetapi tidak ada kalimat atau belum ada kalimat tentang biasanya di dalam kasus data pribadinya yang akan diekspos, baik foto ataupun baik informasi-informasi yang bersifat pribadi, karena kasus ini banyak muncul di Indonesia. Salah satu contoh negara yang memang berani untuk mengatur secara spesifik itu adalah Hong Kong. Jadi Hong Kong ada yang namanya undang-undang doxing yang dikaitkan dengan pelindungan data pribadi seperti itu. Selanjutnya, next. Nah, yang concern kami sebetulnya di pasal 26 ayat 3 Undang-Undang ITE, yaitu tentang kewajiban untuk menghapus ya. Jadi pada waktu itu mungkin kita juga terpengaruh oleh perkembangan atau hingar-bingar yang terjadi di Uni Eropa dengan satu kasus right to be forgotten. Hanya memang yang diambilnya separuhnya begitu. Jadi di sini kan di Undang-Undang ITE ya Undang-Undang 19 2016 itu di sini dikatakan bahwa penghapusan itu untuk data pribadi yang tidak relevan dan harus ada keputusan pengadilan. Sedangkan kalau kita melihat dari negara asalnya saja, asalnya di Uni Eropa itu tidak sesimpel itu, gitu. Karena yang harus dilihat bahwa penghapusan itu tidak berlaku secara absolut. Jadi harus ada limitasinya, gitu ya. Jadi limitasinya tidak sekadar bahwa data pribadi itu tidak relevan, tetapi juga harus dilihat ini syarat-syaratnya yang kami ambil dari negara asalnya gitu ya. Jadi harus dilihat itu boleh dihapus ya, tidak melalui
keputusan pengadilan, tapi mereka mengatakan dengan secepatnya atau undue delay, itu memberi waktu kira-kira 1 bulan. Hanya memang kalau di Uni Eropa yang diberikan kewajiban adalah search engine, jadi bukan PSA ya. Jadi search engine linknya yang harus di take down gitu. Jadi dilihat, jadi apabila tujuan promosasi datanya sudah selesai, ya itu boleh dihapus. Kemudian apabila subjek data menarik kembali persetujuannya, kemudian juga data pribadi itu tidak diproses tidak sesuai dengan tujuan khususnya gitu ya. Terutama kalau berhadapan dengan konsen ya. Kalau tidak ada konsen, kemudian juga data pribadi anak itu serta merta bisa meminta untuk dihapus ya. Kemudian juga apabila data pribadi diproses secara melawan hukum. Jadi ini syarat-syarat yang memang ditetapkan di negara di mana kasus ini muncul seperti itu. Jadi kalau di Indonesia cukup pendek, hanya data itu tidak relevan dan harus melalui keputusan pengadilan. Nah, ini juga banyak menimbulkan pertanyaan di dalam praktiknya. Lanjut, silahkan. Ini di depan ke belakang. Nah, itu belakang, ya. Nah, ini kekecualiannya, maaf, betul ini. Jadi kekecualiannya tentu penghapusan ini tidak absolut ya. Jadi apabila dia berhadapan dengan kewajiban atau hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, gitu ya. Kemudian juga data pribadi diproses itu dalam menerapkan amanat undang-undang, itu tidak bisa diminta untuk dihapus ya. Kemudian juga untuk kepentingan penelitian, sejarah dan statistik. Jadi menurut saya mumpung ini ada kesempatan untuk merevisi, sebaiknya juga difikirkan direvisi juga pasal-pasal lainnya yang di dalam praktek juga menimbulkan ketidakpastian, pertanyaan dari masyarakat bagaimana proses ini harus dilakukan. Lanjut, kemudian juga masalah-masalah tentang penyadapan yang memang itu masalah lama, bisa dilanjutkan next. Jadi untuk penyadapan juga ini juga sebelumnya ya. Jadi dalam masalah penyadapan ini juga masalahnya belum selesai karena belum ada satupun aturan yang memang bisa menjadi satu mekanisme yang akan menimbulkan atau menciptakan satu kepastian hukum dalam proses penyadapan ini. Jadi ini tidak hanya di Indonesia, seperti saya katakan, misalnya di negara-negara lain pun ada revisi terhadap undang-undang ITE-nya dan dimasukkan pasal-pasal tentang penyadapan ini, gitu ya. Kemudian juga ini adalah persoalan yang lama gitu sebetulnya. Jadi bagaimana sih otoritas resmi yang ditunjuk dalam undang-undang untuk memberikan izin penyadapan, mekanismenya seperti apa, kemudian sebetulnya ganti rugi bisa tidak masyarakat yang merasa diperlakukan mungkin tidak sesuai, dia bisa menuntut ganti rugi. Jadi mekanisme ini belum ada di Indonesia yang bisa secara jelas mengatur mekanismenya. Baik, lanjut. Masalah konten moderasi itu juga sebetulnya sudah diatur di dalam Permenkominfo, tetapi sebaiknya juga ini masuk ke dalam ranah atau formnya dimasukkan ke dalam undang-undang karena berkaitan tentunya dengan ketentuan-ketentuan hak asasi manusia. Walaupun tadi dikatakan bahwa HAM itu tidak bersifat absolut tentunya, tapi keseimbangan ini yang memang harus diciptakan oleh undang-undang ini gitu ya. Jadi tentang bagaimana konten moderasi ini karena masih dalam bentuk permen ya, Permenkominfo seperti itu. Selanjutnya yang terakhir mungkin ini tentang pelanggaran hak cipta, itu di pasal 25 tetapi tidak ada sanksinya di dalam undang-undang ITE itu.
Padahal kalau kita lihat ke dalam konvensi internasional, jadi Cybercrime Convention, walaupun Indonesia belum menjadi peserta, tetapi ini secara internasional sudah dianggap membentuk prinsip-prinsip pengaturan secara internasional. Di situ dikatakan bahwa pelanggaran hak cipta itu masuk ke dalam crime, gitu, kejahatan gitu. Tetapi ini juga belum diatur di dalam Undang-Undang ITE. Pasal 25 hanya mengatur selintas, tapi bagaimana sanksi yang yang bisa diterapkan di sini gitu. Jadi mungkin dari saya hanya menambahkan saja dari tadi yang sudah dipaparkan, dan konsep berpikirnya kira-kira sama seperti kebanyakan para akademisi, bahwa revisinya itu sebaiknya secara komprehensif, secara hati-hati dilakukan kajian lagi, karena banyak juga hal-hal yang memang masih belum jelas di dalam Undang-Undang ITE dan memerlukan satu penyesuaian disesuaikan dengan tentunya kasus-kasus yang muncul di dalam praktek di Indonesia sendiri. Mungkin kepada pimpinan sidang kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Haja Sinta Dewi. Selanjutnya Ibu Dr. Helni Mutiarsi Jumhur. Silakan Ibu. Nanti gongnya Pak Ono. Ono gong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para dewan yang saya hormati, terima kasih sudah mengundang saya untuk memberikan masukan terhadap perubahan kedua dari Undang-Undang 11 2008 Jungto 19 tahun 2016 tentang Undang-Undang ITE. Tadi dari Pak Edmond dan Bu Sinta sudah disampaikan tentang masukan-masukan yang menyatakan bahwa sebaiknya perubahan dari undang-undang ini dilakukan secara komprehensif. Kalau saya ingin memberikan masukan fokus pada apa yang menjadi perubahan dari undang-undang yang sedang dilakukan, karena memang ada beberapa hal yang krusial. Mungkin nanti saya akan fokus kepada apa yang terjadi dalam cybercrime di perlindungan konsumen gitu, karena itu merupakan satu persoalan yang case-nya sudah sangat banyak dan kita memerlukan suatu peraturan yang bisa melindungi konsumen. Namun sebelumnya, selanjutnya slide-nya, saya melihat dulu draftingnya, bahwa saya sangat setuju ketika ada perubahan pasal 27 ketika ditambahkan diketahui oleh umum, karena memang kalau saya lihat bahwa di dalam pembuatan regulasi yang terkait dengan dunia cyber itu kita mengalami suatu challenge ya. Coba slide ketiga ya. Saya ingin memperlihatkan bahwa satu lagi, geser lagi. Ini sebenarnya sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan ketika kita mendrap suatu peraturan yang kita harus memblended antara dunia nyata dan dunia cyber gitu. Misalnya saya contohkan ketika misalnya ada beberapa kalimat distribusi, transmisi diketahui umum, kemudian informasi dan dokumen elektronik, itu dua hal yang harus kita terjemahkan dalam dunia nyata dan dunia cyber. Di akademisi sekarang lagi tren ada istilah teori duality regulasi, di mana kita memblended antara peraturan yang ada di dunia nyata dan di dunia cyber. Mungkin ketika sekarang posisinya kita masih berada di Web 2 ya, jadi masih ada interaksi manusia yang meskipun tidak banyak, tapi nanti ketika kita sudah di era Web 3, misalnya kasus metaverse atau blockchain atau cryptocurrency, itu akan lebih complicated lagi. Saya mensepakati ketika ada perubahan draft di pasal 27, karena memang kalau di dunia teknologi ketika dinyatakan transmisi itu sebenarnya kan perpindahan data dari
satu tempat ke tempat lain, dan secara teknologi itu sebenarnya sudah diketahui oleh umum gitu. Tapi untuk menjaga supaya persepsi sama, karena kadang-kadang dalam suatu kasus yang terjadi di cybercrime, seringkali beberapa pihak tidak memiliki persepsi yang sama tentang satu kasus di mana cybercrime di PSE ini kan sebenarnya melibatkan tidak hanya manusia. Lari ke slide yang atasnya, di atasnya yang ekosistem. Setelah tadi pasal naik, nah ini sebenarnya ini yang harus pertama kita pahami, bahwa ketika kita melihat suatu peraturan yang kita memblended antara dunia nyata dan dunia cyber, starting pertama yang harus kita lihat adalah ekosistem. Karena di beberapa peraturan yang pernah saya bantu susun, misalnya turunan dari Undang-Undang ITE, PSE, PP 71 dan PP 80, itu ternyata setiap PSE mempunyai ekosistem yang berbeda. Jadi memang saya tarik dulu bahwa di PSE, di Undang-Undang ITE ini sebenarnya ada ekosistem yang secara generik dunia nyata kita ada subjek hukum, objek hukum, dan kemudian ada infrastruktur. Nah, di beberapa pasal perubahan ini, subjek hukumnya yang saya lihat ada dua, ada orang dan ada konsumen. Dan sebenarnya kalau di Undang-Undang ITE, yang namanya subjek hukum itu kan ada orang, ada badan usaha, ada negara, ada masyarakat. Yang itu treatmentnya beda-beda, tapi memang saya fokus ke sini dulu gitu, ke dalam perubahan kedua Undang-Undang ITE ini, bahwa ada subjek hukum yang diatur, yaitu tentang orang dan konsumen. Kemudian kita juga melihat ada objek yang diatur, yaitu tentang informasi elektronik, dokumen elektronik, dan juga mungkin ada kerugian material ya, yang saya lupa tidak menuliskan. Karena memang nanti di dunia cyber, kerugian material itu kalau kita kaitkan dengan peraturan PP 80 tentang e-commerce, nanti juga ada material yang sifatnya digital dan non-digital gitu. Kemudian yang ketiga adalah tentang sarananya gitu, di mana bahwa kejahatan yang terjadi di dunia cyber atau di penyelenggaraan sistem elektronik ini dilakukan melalui sistem elektronik. Nah, ini yang kadang-kadang seringkali memberikan persepsi yang beda antara tiap orang, karena misalnya kita akan memiliki persepsi yang beda ketika kata-kata distribusi di dalam misalnya Undang-Undang 7 2014 tentang perdagangan atau distribusi di dalam sistem teknologi gitu. Kemudian kata-kata transmisi ini kan sudah ada di beberapa peraturan di Undang-Undang 3699 tentang telekomunikasi, kemudian di Undang-Undang 32 2002 tentang penyiaran, bahwa transmisi itu sebenarnya sifatnya adalah penyebaran informasi yang sudah pasti diketahui oleh umum. Jadi secara prinsip saya setuju ketika kita memfokuskan bahwa diketahui oleh umum. Jadi kalau di sini kan ada perubahan kalimat ya, yang asalnya mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses. Kemudian ditambahkan di yang baru untuk diketahui umum, menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum, tetap ada kata mendistribusikan dan mentransmisikan. Ini juga kan untuk memberikan satu fokus bahwa ini merupakan delik biasa ya, bukan delik aduan, karena di pasal 29 kan ada cybercrime yang merupakan delik aduan. Selanjutnya ke bawah aja langsung ya ke pasal 28. Ya, selanjutnya aja. Ini hanya untuk referensi aja. Selanjutnya. Nah ini, concern saya yang lain adalah, sebelum saya lupa, saya mengusulkan bahwa di perubahan pasal 27 itu sebaiknya di ayat 1, 2, 3, 4 ditambahkan kalimat yang sama dengan ayat 1, yaitu untuk diketahui umum, menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum. Karena esensinya di pasal 27 ayat 1 itu kan bicara tentang kesusilaan. Ayat 2 itu tentang perjudian. Kemudian ini ayat ketiga pencemaran nama baik ya, dan yang keempat adalah tentang pemerasan atau pengancaman, dan ini kan sifatnya delik biasa ya. Jadi saya memberikan rekomendasi bahwa Ketua 27 atau 28 Bu?
27 dulu, maaf tadi. Oh, ini 28 yang kita. Oh, maaf saya ini kan. Ada di slide-nya nggak? Ada. Maaf tadi saya lupa memberikan ininya. Mohon maaf. Jadi saya fokus di pasal 27 dulu ya. Jadi ini di pasal 27 yang slide pertama, maaf. Terus maju lagi, maaf. Terus lagi ke atas. Nah ini ya, mohon izin. Jadi sebelum saya lompat ke pasal 28, saya merekomendasikan bahwa karena ini kan sebenarnya semua esensinya adalah delik biasa, sebaiknya memang setiap ayat ditambahkan kalimat untuk diketahui umum, menyiarkan, mempertunjukkan di muka umum, supaya tidak ada pemahaman yang berbeda tentang arti transmisi, karena secara teknologi transmisi itu sudah diketahui oleh umum. Baru sekarang loncat ke pasal 28. Pasal 28 yang menjadi concern saya adalah pasal 28 ayat 1. Di sini ada perubahan yang asalnya ada 2 ayat, sekarang menjadi 1 ayat. Setiap orang dengan sengaja mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi dan atau dokumen elektronik yang berisi pemberitaan bohong atau informasi yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian material bagi konsumen dalam transaksi elektronik. Ini menjadi concern saya karena ketika saya menyusun PP 80 ternyata di dalam penyelenggaraan PSE treatment dari konsumen itu di tiap-tiap penyelenggaraan sistem elektronik baik publik ataupun private itu ternyata sudah diatur secara khusus, dan memang ini yang jadi persoalan seperti saya sampaikan di awal bahwa kadang-kadang setiap PSE itu mempunyai ekosistem yang berbeda. Misalnya seperti tadi saya sebutkan di Undang-Undang ITE ini karena sifatnya generik. Jadi PSE-nya secara umum, tapi misalnya kalau kita spesifik lari ke e-commerce, itu ekosistemnya berbeda ya, karena ada platform, ada merchant, ada kurir, kemudian ada konsumen, sehingga treatment dari perlindungan konsumennya juga berbeda, sehingga memang agak sulit kalau misalnya pasal tentang kerugian bagi konsumen dicantumkan di ayat ini, kecuali misalnya ayat ini sebagai enabler, tetapi misalnya treatmentnya diserahkan kepada peraturan masing-masing. Slide selanjutnya, saya memberikan beberapa peraturan yang sudah membahas tentang perlindungan konsumen di dunia cyber. Pada awalnya kan kita punya Undang-Undang 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen, yang ini memang saya melihat undang-undang konsumen ini treatmentnya hanya kalau kita mengistilahkan hanya untuk di dunia nyata gitu. Ketika masuk ke dunia cyber, undang-undang ini tidak cukup bisa memenuhi menyelesaikan beberapa persoalan yang terkait dengan konsumen, dan waktu kita menyusun PP 80 tahun 2018, Kemendak menyatakan bahwa akan dilakukan penyesuaian Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini sehingga tidak hanya melakukan suatu perlindungan hukum bagi konsumen di dunia nyata, tapi juga di dunia cyber. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena waktu kita menyusun Undang-Undang PP 80 dari Undang-Undang Perdagangan, ternyata kesulitannya adalah ketika kita menyebutkan siapakah konsumen. Konsumen di dalam Undang-Undang 899 itu ada 2, konsumen akhir dan konsumen antara. Kemudian ini saya tidak tuliskan ya, konsumen di Undang-Undang 3699 itu juga berbeda, Undang-Undang Telekomunikasi. Kemudian ketika kita menyampaikan ekosistem konsumen di dunia e-commerce itu ada 8, itu ternyata harus dilakukan penyesuaian, akhirnya hanya 4 konsumen yang bisa kita masukkan ke dalam PP 80. Kemudian kita lihat juga bahwa
di dalam perbankan itu juga sudah ada aturan yang terkait dengan perlindungan konsumen. Kemudian di OJK juga sudah ada pengaturan terhadap perlindungan konsumen. Kenapa ini menjadi hal perhatian saya? Karena sebenarnya kalau lihat di PP 71 terkait dengan perlindungan konsumen yang ada di perbankan dan lembaga pembiayaan itu adalah sesuatu yang dikecualikan. Jadi dikatakan di pasal 2 ayat 4, penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik tidak termasuk penyelenggaraan elektronik di lingkup publik yang merupakan otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan. Artinya Undang-Undang ITE ini sebenarnya tidak menjangkau perlindungan konsumen yang terkait dengan perbankan dan OJK gitu. Nah, sementara ini juga di Undang-Undang Perdagangan, kemudian di PP 80 tentang konsumen ini juga sudah diatur secara khusus gitu. Karena memang kalau di Undang-Undang ITE, PSE-nya itu menyangkut PSE yang generik, kan ada lingkup publik dan private ya. Kalau publik itu misalnya kan e-government, smart city, e-health dan sebagainya. Kalau private kan ada e-commerce dan sebagainya gitu. Dan itu ternyata tidak bisa ditreatment secara generik dalam pemberlakuan perlindungan konsumen. Selanjutnya, ini beberapa definisi yang saya berikan dari beberapa peraturan yang tadi saya sampaikan. Selanjutnya, ini beberapa contoh ya bahwa kenapa Undang-Undang 899 waktu itu menjadi agak kesulitan ketika kita treatment di dalam penyelenggaraan sistem elektronik di PMSE ya, perdagangan melalui sistem elektronik. Karena waktu itu kita menyampaikan 8 ekosistem dari konsumen, akhirnya diberikan approval, kan biasa yang melakukan approval untuk drafting itu Setnek dan Kumham, dinyatakan bahwa harus comply terhadap Undang-Undang nomor 899. Akhirnya di-approve bentuk B2C, B2B, B2C, kemudian C2C, dan G2C. Dan ini dianggap comply pengertiannya terhadap pasal definisi konsumen akhir yang ada di Undang-Undang nomor 8 tahun 99. Jadi kembali lagi ke tadi pasal 28, ketika membuat pasal generik seperti itu sepertinya agak sulit diimplementasikan karena PSE di kita kan macam-macam bentuknya gitu dan ekosistemnya bermacam-macam. Memang Undang-Undang ITE ini memberlakukan standar dari penyelenggaraan sistem elektronik secara teknologi, tapi lebih spesifik beberapa hal itu memang harus dilakukan treatment secara spesialis. Selanjutnya, ini sebelum ke 29. Ini juga beberapa hal terkait dengan perlindungan konsumen. Slide sebelumnya. Oh, nggak ada ya. Ya boleh yang tadi aja saya tidak cantumkan. Satu lagi yang di treatment secara khusus tentang perlindungan konsumen adalah penyelesaian sengketa gitu. Jadi di beberapa undang-undang, di Undang-Undang Konsumen, kemudian PP 80, kemudian di Peraturan Bank Indonesia, mereka sudah punya cara melakukan sengketa konsumen. Sengketa konsumen ini bisa dilakukan secara alternative dispute resolution atau di pengadilan. Dan ini tiap penyelenggaraan sistem elektronik mempunyai treatment yang berbeda-beda ketika terjadi cybercrime atau sengketa konsumen pada bidangnya masing-masing. Ini selanjutnya adalah pasal 29. Kalau ini saya tidak ada komen karena ini draftnya sudah sesuai. Kalau menurut saya ini terkait dengan cyberbullying, di mana memang ditujukan kepada pribadi dari pasal dan sanksi sudah dijelaskan bahwa ini sifatnya adalah sesuatu yang ditujukan kepada diri pribadi. Tetapi memang sebaiknya nanti diberikan pemahaman, maksud saya meminta penjelasan dari ahli teknologi ya, karena sebenarnya kalau dinyatakan bahwa mengirimkan informasi dari person to person itu kalau di dunia cyber merupakan sesuatu yang agak blur pengertiannya. Karena misalnya kalau saya mengirimkan berita melalui WhatsApp, itu sebenarnya kalau secara teknologi dikatakan bukan pengiriman berita person to person gitu, karena pihak lain kan bisa membaca
ketika misalnya jaringannya tidak sesuai dengan keamanan informasi. Jadi memang mungkin nanti bisa disesuaikan lagi pemahamannya, dimintakan pengertian yang bisa dicantumkan di penjelasan yang dimaksud dengan pengiriman informasi elektronik berisi kekerasan yang ditujukan secara pribadi, secara teknologi itu clear-nya seperti apa gitu, dan itu bisa dicantumkan di dalam pasal penjelasan. Kemudian pasal 36 ini saya tidak ada komen karena memang sudah clear apa yang dibahas, karena ini menyangkut pasal tentang beberapa hal ya, dari mulai penyadapan, kemudian transfer informasi, kemudian ada juga tentang penyediaan hardware ya, perangkat keras dan perangkat lunak. Ini mungkin nanti harus disesuaikan juga dengan Undang-Undang 3699 karena memang di Undang-Undang Telekomunikasi juga sudah ada standar-standar yang terkait dengan hal-hal yang terkait dengan hardware dan software di bidang ICT. Selanjutnya pasal 45 saya tidak ada komen karena memang ini sudah dilakukan penyesuaian ya di KUH pidana dan Undang-Undang pidana yang terbaru. Yang menjadi komen saya adalah di pasal 45A kembali lagi ke perlindungan konsumen. Ini kalau misalnya pasal perlindungan konsumen akan tetap dilakukan, di pasalnya akan tetap ada di sini, memang sebaiknya dilakukan penyesuaian karena kalau saya lihat tentang sanksi pidana di pasal 45A di pasal ini dengan pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, kalau di sini sebenarnya sanksinya lebih rendah untuk sanksi ini ya, sanksi uangnya ya 1 miliar. Kalau di Undang-Undang Konsumen itu kan 2 miliar. Tapi untuk pidana penjaranya di sini 6 tahun, kalau di konsumen itu 5 tahun. Jadi kembali lagi sebenarnya saya memang merekomendasikan sebaiknya untuk terkait dengan konsumen, kalau di sini agak generik, mungkin agak susah untuk dicantumkan di sini. Jadi biarkan treatmentnya ada di peraturan masing-masing, di tiap-tiap penyelenggaraan sistem elektronik yang sudah membuat regulasi terkait dengan objek masing-masing yang tadi saya sampaikan, misalnya di perbankan gitu, kemudian di perdagangan, kemudian mungkin nanti di e-government dan sebagainya. Hanya itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Semoga masukan dari saya bermanfaat.